Oke pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang kita pilih pada saat ini adalah bangsa yang terbelah menuju ambyar, dalam tanda tanya tentunya. Tema ini dipilih karena saling serang yang makin dahsyat, baik di arena sosial maupun politik. Sudah tidak ada lagi basa-basi, tidak ada sopan santun atau etika. Bahkan seorang tokoh yang sangat populer dari Muhammadiyah, yaitu Profesor Din Samsudin pun dibilang dungu. Dan gak cuma dibilang dungu, bahkan ada spanduk besar-besaran di ITB dipasang di berbagai tempat menuntut agar Din Samsudin dipecat sebagai Majelis Wali Amanat ITB. Sementara Din Samsudin sendiri juga merupakan anggota atau ketua Dewan Penasehat MUI. Ini sekedar suatu contoh yang membuktikan betapa dahsyatnya perpecahan bangsa kita saat ini, yang terutama disebabkan oleh isu-isu politik yang tampaknya sudah merangsek kemana-mana. Orang sudah tidak peduli lagi pada apa dan siapa yang diserang atau yang dibela. Pokoknya menang, prinsipnya gitu. Pokoknya menang. Nah, untuk itu di sini sudah ada seorang pengamat yang sangat paham mengenai dunia politik dan ekonomi. Karena apa yang terjadi di dunia politik di Indonesia itu selalu terkait dengan ekonomi. Demikian pula sebaliknya. Karena sebagaimana umumnya negara dunia ketiga, politik dan ekonomi berada di meja yang sama. Ini sangat berbeda mungkin kalau di negara-negara maju. Misalnya di Jepang, Perdana Menteri boleh aja gonta-ganti berkali-kali, tapi ekonomi tetap jalan seperti biasanya. Karena masing-masing berada di meja yang lain. Dan sekarang Bung Iksan Nurdin Nursi, ini bagaimana Anda lihat keterbelahan bangsa kita pada saat ini apabila dikaitkan dengan situasi politik yang kelihatannya makin panas dan ekonomi yang justru makin dingin. Dalam arti makin dingin ini pertumbuhannya makin lemah. Orang makin jarang pergi ke kantor atau ke pabrik karena kehilangan pekerjaan. Bagaimana perkembangannya ini nanti? Apalagi kan kita ketahui kita menghadapi pilkada serentak dalam waktu beberapa bulan mendatang, sementara Pilpres 2024 juga makin dekat. Nah, ini saya terus terang aja agak khawatir gitu bahwa saling serang, apalagi sudah melibatkan organisasi agama atau organisasi massa Islam yang besar-besar, terbesar bahkan di Indonesia, misalnya Muhammadiyah dan NU gitu kan. Jadi wajar saya kira kalau sekarang ini orang makin deg-degan tentunya melihat situasi yang terjadi secara sosial atau kesehatan makin ngeri, ekonomi makin payah, politik makin panas. Ya. Bagaimana? Kasus George Floyd membuktikan bahwa model demokrasi liberal itu tidak mampu menyelesaikan tema kesamaan berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Jadi yang disebut dengan human-centered development atau humankind in our life gitu ya, nilai kebaikan dalam kehidupan, itu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan survival of the fittest. Artinya ketika Amerika membangun model survival of the fittest dengan situasi kebebasan yang sebenarnya bebas dari gereja, gitu posisinya, atau persaudaraan, tapi sebenarnya persaudaraan dalam rangka persaudaraan di antara para kekuatan modal posisinya, dan kemudian muncul di situ kesetaraan, tapi kesetaraan dalam pengertian hubungan antara sesama suku, dia tetap melahirkan hubungan tidak harmonis di dalam relasi antar ras, di dalam relasi itu secara horizontal, sementara secara vertikal membangun relasi antara yang berpunya dengan yang tidak berpunya, antara yang dikuasai dengan tidak dikuasai posisinya. Nah, saya ingin mengatakan modal survival of the fittest yang unggul adalah pemenang, itu posisinya, itu sama sekali tidak mampu membangun hubungan kerjasama antar masyarakat.
sekali lagi kasus George Floyd bisa menjadi bukti, bahkan memicu menjadi demonstrasi bukan sekedar di Amerika, tapi juga di Inggris dan di beberapa tempat lainnya posisinya. Nah, kalau kita ngambilnya model begitu, maka muncul pertanyaan. Ternyata COVID bukan hanya memukul demokrasi liberal, COVID bukan hanya memukul autokrasi, COVID bukan hanya memukul komunisme dan modal kerajaan, tapi COVID juga memukul tadi modal sistem sosial apapun di dalamnya, termasuk Islam. Dipukul sehingga kita tidak mendengar OKI merespon COVID apa, IDB merespon COVID kayak gimana, kita nggak dengar sama sekali posisinya. Dari sana muncul satu pertanyaan yang saya coba tawarkan ke masyarakat ketika MIT dan Harvard memperkenalkan istilah volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Istilah ini muncul sesungguhnya pada 2017 ketika di Davos mereka memasalahkan etika bisnis Cina, ketika mereka memasalahkan Gini rasio yang tinggi, ketika mereka memasalahkan bagaimana hubungan di antara para bangsa dalam rangka yang mereka sebut sebagai membangun perekonomian dengan pertumbuhan yang tinggi posisinya. Nah, jawaban atas persoalan ini ternyata tidak memuaskan. Karena sampai dengan posisi Januari 2020, tanggal 20 sampai dengan 24 Januari di Davos, mereka masih tetap mempersoalkan etika, mereka masih tetap mempersoalkan polarisasi sosial, mereka masih tetap mempersoalkan bahwa greedy is good, posisinya. Artinya di belakang keterpatan itu, akhirnya orang sebenarnya bisa ngelihat bahwa ada pihak-pihak yang memang membenarkan keserakahan, tapi ada pihak-pihak yang korban dari keserakahan itu gitu. Nah, yang disebut dengan keserakahan, Bung Gigin, ternyata keserakahan itu bukan hanya pada persoalan keserakahan ekonomi, juga pada keserakahan kekuasaan, juga pada dominasi-dominasi yang muncul di situ posisinya. Maka saya melihat pidato Donald Trump yang bicara Judeo-Christianity pada Februari 2017 segera serta-merta disauti oleh Obama sebagai I'm ready to be the bridge of nation. Saya siap menjadi jembatan bangsa-bangsa di Amerika. Karena pidato Trump pada Februari 2017 itu dianggap sebagai mecah belah, yang kemudian memang muncul kasus di Virginia yang menimbulkan konflik dan akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan white nationalist supremacy posisinya. Nah, dari sana sesungguhnya saya jadi berpikir begini, oh iya betul kalau gitu. Jadi perdebatan pemikiran yang muncul pada era 80-an di abad 20 tentang rancunya pemikiran survival of the fittest menjadi bukti di awal abad 21. Bahwa model survival of the fittest itu akan melahirkan keterbelahan gitu posisi. Jadi sistem yang dibangun lewat survival of the fittest, dia tidak pernah mampu menyatukan umat manusia. Bahasa sederhananya begitu. Jadi survival of the fittest itu tidak pernah mampu menyatukan umat manusia. Dibuktikan berikutnya oleh buku Stiglitz, People of Power and Profit, bahwa yang namanya ras diskriminatif di Amerika plus kesenjangan sudah stadium 4, kanker stadium 4 istilah Stiglitz posisinya. Nah, di 2017 itulah kemudian saya menulis buku Bangsa Terbelah. Nah, saya mendapatkan ada 7 variabel yang bisa kita dapat posisinya. Variabel pertama adalah soal elit atau pemimpin yang berlaku tidak adil. Nah, itu indikator pertamanya yang mengakibatkan bangsa menjadi terbelah posisinya. Indikator kedua, penegak hukum yang menegakkan hukum semena-mena. Nah, kasus George Floyd adalah bukti, kasus di Atlanta adalah bukti. Jangan salah, kasus George Floyd itu didahului oleh 4 peristiwa sebelumnya. 4 peristiwa sebelumnya adalah yang namanya African Amerika. Gitu ya, itu menjadi korban polisi juga, brutalitas, istilah kalau pakai istilah yang namanya The Guardian, police brutality, istilah The Guardian. Begitu juga istilah dari media-media lainnya posisinya. Nah, penegak hukumnya tidak adil, penegak hukumnya menunjukkan sebuah sikap keberpihakan, penegak hukumnya menunjukkan satu arogansi yang menimbulkan rasa keadilan terluka posisinya. Jadi tadi elit yang nggak keru-karuan sikapnya, yang kacau itu kayak gitu, penegak hukumnya seperti itu. Yang berikutnya adalah setelah itu kita lihat ini 2 nih, orang yang berilmu tapi bersedia untuk mendagangkan ilmunya, bukan untuk menegakkan kebenaran. Jadi yang disebut dengan berilmu itu ada 2, ilmu umum dan ilmu agama. Yang ilmu agama dagang dengan keagamaannya, yang ilmu pengetahuan umum dagang dengan pengetahuan umumnya, masing-masing untuk memperoleh tahta dan harta.
posisinya. iya. Itu di Indonesia itu sekarang ini lagi ramai itu. Ramai sekali posisinya. Iya. Jadi tadi elit kayak gitu, kemudian penegak hukum kayak gitu, lalu disebut dengan ulama dan intelektualnya begitu. Yang berikutnya yang di keempat adalah bagaimana perempuan itu tidak malu-malu menunjukkan problematik, menunjukkan tampilan dirinya yang berebut kekuasaan dan kemudian melanggar etika publik. Dan berikutnya di sini kita bisa lihat bagaimana misalnya orang-orang yang saya di sini ngelihat keluarga kehilangan keteladanan. Jadi ketika keluarga kehilangan keteladanan, rujuknya adalah kehilangan kepemimpinan posisinya. Nah, faktor keenamnya di situ orang kaya yang tidak mau menderma. Yang terakhir adalah orang miskin yang berani menjual kemiskinannya. Jadi berani menjual harga dirinya. Jadi poinnya dari mulai elit pemimpin sampai dengan orang miskin adalah hilangnya self esteem. Hilangnya respect and appreciate each other on a human base gitu loh. Jadi salah satu penghormatan penghargaan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan itu hilang sama sekali. Orang berebut tahta dan harta gitu, totally hanya dalam rangka itu. Kalau pakai bahasanya, orang semuanya ribut dalam rangka mencapai kekayaan untuk dihormati, orang ribut semua untuk mencapai harta dan kekuasaan, dalam rangka juga dimuliakan posisinya. Nah, itu ternyata melahirkan keterbelahan satu sama lain. Anda bisa lihat bagaimana Trump dihajar habis-habisan oleh New York Times misalnya, bagaimana Trump dihajar habis-habisan oleh Washington, tapi kemudian Trump dipersoalkan pada persoalan pajaknya misalnya. Itu kan menarik posisinya. Bagaimana bisnisnya Trump dianggap sebagai melahirkan konflik kepentingan antara Gedung Putih dengan kepentingan bisnisnya Trump, seperti yang dilakukan oleh Jared Kushner dan Ivanka misalnya, posisinya sampai kayak gitu. Nah, situasi itu yang memicu bagaimana keterbelahan itu makin menguat. Di Indonesia 7 variabel itu kelihatan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kalau kita melihat bahwa seluruh komponen itu sudah terjadi di Indonesia, dari mulai elit yang mencela-mencela, elit yang tidak kompeten, elit yang tidak adil, penegak hukum yang posisinya memainkan hukum semena-mena posisinya, lalu kemudian orang-orang yang berilmu ternyata mendagangkan ilmunya untuk kepentingan sesaat, perempuan yang tidak tahu malu posisinya, dan sebihnya orang miskin kayak gitu kelakuannya, maka kita mesti ngeliat sistem. Tadi sudah saya jelaskan bahwa problem besar kita adalah sistem yang kita anut lewat amandemen Undang-Undang Dasar 45 ternyata dicontohkan oleh Amerika sebagai mereka gagal. Sebenarnya ini tulisan bukan peristiwa baru. Dalam pandangan saya ketika saya berkali-kali bicara di sebuah tempat gitu ya, saya ingin mengatakan bahwa tulisan Stiglitz yang menyebut sebagai the globalization and its discontent pada 2001 menjadi bukti di 2020. Sebagaimana bukunya People, Power and Profit. Artinya sesungguhnya bukan cuma sekedar lingkungan nasional Amerika yang its discontent. Tapi lingkungan global juga menjadi its discontent. Kontennya nggak bener gitu. Kontennya tidak proporsional. Kontennya salah gitu ngelihatnya. Nah, atas dasar itu kemudian kita berpikir, sistem apa yang menyebabkan salah? Nah, saya memperoleh begini. Apa yang bisa menguatkan kepercayaan masyarakat? Apa yang bisa membuat masyarakat itu patuh? Apa yang membuat masyarakat itu kemudian punya keteraturan? Punya keteraturan dan patuh posisinya. Salah satu kuncinya adalah jangan memberikan respect and appreciate each other berbasis materi. Jadi Anda jangan memberikan penghormatan dan penghargaan pada orang lain dengan basis uang. Karena begitu yang namanya penghormatan dan penghargaan orang lain dengan alas uang, maka sesungguhnya harga kemanusiaan tadi, human value tadi, itu menjadi nilai uang. Gak ketemu di situ bahwa modal sosial, dalam buku saya sebut, modal sosial bukan sekedar sama dengan uang, tapi modal sosial sama dengan modal finansial tadi harusnya bersinergi satu sama lain sehingga melahirkan nilai-nilai kemanusiaan. Apa logikanya? Logikanya begini. Pada saat pemilih dibayar untuk memilih sesuatu, gitu ya, maka hakikatnya kepercayaan yang diberikan oleh pemilih kepada yang dipilih basisnya adalah uang.
Bukan basis kepercayaan dalam pengertian sesungguhnya, logikanya menjadi. Nah, kalau itu kelihatan, maka hasilnya adalah pemilu tadi, hasilnya adalah apa yang disebut oleh kalangan tertentu sebagai false representatif untuk melahirkan legislatif. Jadi ada keterwakilan semu, ada keterwakilan palsu pada pemilihan legislatif. Sementara pada yang namanya eksekutif, ada yang disebut dengan pemerintahan semu. Government, false governance posisinya. Kalau di sini lahirnya false representative, di sini lahirnya false governance, maka berikutnya ini masalah nih. Ada problematik pada posisi yang namanya false public policy. Sementara mereka false representative, ujung-ujungnya akan ketemu dengan apa yang saya sebut sebagai false authority. Dua ketemu, satu otoritas yang semu tadi, itu basisnya hanya satu. Karena modal pemilunya didasarkan total uang. Nah, Bambang Susatyo menyebut inilah kekuatan oligarki membeli. Nah, Rizal menyebutnya inilah kekuatan yang namanya demokrasi kriminal. Saya menyebutnya sejak 2004 sebagai inilah demokrasi korporasi. Artinya satu demokrasi yang ditentukan oleh kekuatan korporasi. Di Amerika, kalau kita mau lihat, di sana terbuka. Koch Brothers menyumbang untuk Republik berapa? Itu contoh. Atau Exxon menyumbang untuk Republik berapa? Terbuka mereka, pakai list. Posisinya besar. Karena mereka masuk ke namanya apakah Democrat Convention, National Convention, atau Republic National Convention. Terbuka berapa listnya. Di Indonesia kan enggak, cuma nyebut sekian juta batasan tertentu. Padahal di belakang itu mereka mendikte habis-habisan. Nah, ujung dari perputaran tadi, false representative sama false governance yang kemudian puncaknya adalah false authority, adalah lahirnya apa yang disebut dengan false uncertainty. Satu false certainty tadi adalah satu tingkat kepastian yang semu. Nah, contoh sederhananya adalah tadi, bagaimana Novel Baswedan, penyiramnya dituntut 1 tahun, padahal pernah ada keputusan sebelumnya, penyiram pemandu nyanyi, karaoke, dituntut 12 tahun. Itu kan keputusan pengadilan menjadi palsu. Seorang yang ngambil sekedar pisang dituntut sekian tahun, yang mengambil uang miliaran dituntut sekian. Itu ada kepalsuan dalam kepastian. Apa hasilnya dari kepalsuan otoritas dan kepalsuan kepastian? Hasilnya adalah apa yang saya sebut sebagai social distrust, social disorder, social disobedience. Nah, repotnya di Indonesia ketiga-tiga itu dicontohkan oleh para pemimpin. Ada ketidakteraturan, ya, ada ketidakpercayaan sosial satu sama lain. Kelompok yang satu pendukung, bicaranya habis-habisan membela. Dengan menyebut ini Frank Presiden. Ini menyebut ini habis-habisan juga membela, ini hebat luar biasa karena berhasil bikin pertumbuhan minus 3,1 paling kecil di dunia misalnya. Katakan begitu. Membelanya habis-habisan. Ini memunculkan apa yang disebut dengan social distrust. Ya akan ada kerjasama sosial. Makanya COVID di Indonesia berantakan. Karena tidak ada kerjasama sosial. Nah, berikutnya, apa yang terjadi? Social disorder. Gagal keteraturan sosial itu. Berantakan gak karu-karuan. Berikutnya apa yang terjadi? Pembangkangan. Nah, pembangkangan itu seperti saya sebut berkali-kali. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluh bahwa 24 keputusannya tidak bisa dijalankan oleh pemerintah. Buat saya, laporan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden pada Januari 20 bahwa ada 24 keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijalankan oleh Presiden, itu sesungguhnya pernah ditunjukkan oleh eksekutif terhadap legislatif. Apa itu? Keputusan DPR, Pansus tidak dilaksanakan oleh Presiden. Atau keputusan Mahkamah Agung tentang BPJS ditolak oleh Sri Mulyani. Misalnya dalam soal iuran BPJS posisinya. Nah, lalu bahkan dinaikkan iurannya. Ini kan ada pembangkangan atas putusan-putusan hukum yang ujung-ujungnya, akan ada pembangkangan secara konstitusional. Muncullah kasus HIP. RU HIP. Jadi ini yang memicu makin besar, menggelombang ya, keterbelahan tadi, divided nation itu, bangsa yang terbelah tadi. Nah, sesungguhnya ini menggambarkan bahwa posisi bangsa ini demikian rawannya, demikian rentannya untuk disintegrasi. Jadi seluruh indikator dengan model yang dibangun sistem tadi, baik pendekatan pelaku maupun pendekatan sistem, saya pakai 2 pendekatan tadi, pendekatan sistem dan pendekatan pelaku, menggambarkan bahwa kita mengarah terbelah. Makanya terus Anda bilang ambiar, dia sudah ambiar. Jadi saya salah kalau saya mengatakan mengarah ke ambiar. Sudah ambiar. Padahal udah ya. Itu tadi terjadi apa yang disebut social distrust, terjadi apa yang disebut dengan social disorder, terjadi apa yang disebut dengan social disobedience.
Iya, memang Indonesia ini belakangan ini makin aneh. Bahkan ada seorang komikus nih, komedian, mempersoalkan putusan pengadilan kasus Novel Baswedan. Waduh, dia diserbu oleh buzzer sampai ribuan. Waduh, menurut saya itu nggak mungkin kalau itu serbuan itu tidak terkoordinir dengan rapi, tidak ada konduktornya gitu. Tapi ini kan konyol ya, seorang komedian diserang oleh ribuan orang dalam waktu serentak. Ini kan aneh, ini menunjukkan bahwa ada ketidakberesan dalam urusan gak cuma sosial dalam hal ini. Saya melihat ada kaitannya dengan politik juga. Bagaimana Anda melihatnya? Saya mulai dengan kajian saya di buku saya juga saya tulis di situ bagaimana sesungguhnya proxy war dan neocortex war terjadi. Proxy war adalah musuh membangun benteng pertahanannya di tempat kita. Itu proxy war. Sementara neocortex war itu orang pemikiran. Disusupi pemikiran habis-habisan ke otak kita untuk kemudian pemikiran musuh menjadi sebuah pembenaran. Tapi itu semua dimulai oleh satu hal. Apa itu? Symbolic torture. Jadi kalimat-kalimat yang salah itu dijungkir balikan menjadi sebuah pembenaran. Jadi ada yang disebut dengan kepalsuan, pembenaran atas kepalsuan. Pembenaran atas kepalsuan, pembenaran atas, dan itu symbolic torture modelnya. Dalam teori ini dilakukan oleh Bourdieu posisinya. Bagaimana symbolic torture itu dilakukan sedemikian rupa dalam rangka mencuci otak seseorang sehingga seluruh kepalsuan adalah sebuah kebenaran. dan itu merupakan proses yang biasa seperti Anda tahu dalam sebuah film yang di Stockholm Syndrome itu. Anda pernah tahu Stockholm Syndrome, bagaimana seorang perempuan dirampok, lalu kemudian diperkosa, disandera, lalu diperkosa. Lalu setelah dia diperkosa, dia bilang, oh iya, saya bisa mengerti kenapa saya melakukan hubungan intim dan saya bisa mengerti kenapa dia merampok. Symbolic torture. Simbolik, kekerasan simbolik namanya. Nah itu yang sedang terjadi lewat yang namanya ICT, lewat handphone. Dan itu kemudian diserang habis-habisan. Itulah yang kemudian memperkuat hilangnya keteladanan. Jadi situasi yang muncul baik di dunia internasional maupun di Indonesia itu yang disebut dengan miskinnya keteladanan. Kita tidak punya lagi negarawan, gitu ya. Kita banyak politisi. Artinya apa? Orang yang selalu berebut pada kekuasaan dan kekayaan, tapi orang tidak pernah berpikir tentang nilai-nilai kemanusiaan pada bangsa. Nah, potensi ini terus membesar sedemikian rupa sehingga gelembung keterbelahan itu makin berisi padat dan bukan kemudian makin kosong, kok melempong enggak, tapi makin terisi padat. Tadinya dia gelembung kosong gitu ya, cuma sebuah itu posisinya, tapi ujungnya menjadi sebuah kenyataan kalau digiring menjadi seperti itu. Saya bilang kalau digiring menjadi kenyataannya seperti itu gitu posisinya. Nah, ini ancaman sesungguhnya. Sekarang pertanyaan besarnya menjadi begini, Bung Gigen. Siapa sesungguhnya keteladanan kita di tengah seperti ini? Adakah bangsa Indonesia punya keteladanan gitu ya, pemimpinnya punya keteladanan untuk mencegah lahirnya keterbelahan? Di tengah yang namanya beberapa negara memang menghendaki Indonesia terpecah belah. Untuk wilayah timur misalnya, siapa yang harus menguasai? Untuk wilayah barat siapa? Untuk wilayah tengah siapa? Minimal pada 3. Ada yang menyebut sampai dengan dibagi 5. Artinya potensi disintegrasi dengan picu keterbelahan itu sudah di depan mata kalau kayak gini caranya. Maka dibutuhkan sesungguhnya para pemimpin yang arif bijaksana yang menyatukan bangsa Indonesia. Nah repotnya kita belum melihat itu siapa tokoh itu gitu misalnya. Iya, jadi kalau ini saya jadi ingat cerita nyata ini tentang kerajaan Ottoman. Oh iya. Ya saya ingat dulu itu kerajaan Ottoman itu kan salah satu superpower di dunia. Menguasai hampir seluruh jazirah Arab. Lalu wilayah-wilayah atau penduduk di wilayah Arab ini pun dikipasi terus dengan strategi divide et impera. Pada akhirnya mereka memberontak dan kerajaan Ottoman pun terus menjadi sempit, akhirnya bubar menjadi Turki seperti sekarang ini. Lalu bekas wilayahnya dibagi-bagi antara Inggris, Prancis, dan Amerika. Oh ini wilayah Amerika, ini wilayah ini. Lalu mereka menciptakan negara-negara jadi-jadian lengkap dengan raja masing-masing. Nah Indonesia bisa begitu dong. Ya, kalau kan poinnya begini, pertanyaannya begini, kenapa saya menarik istilah,
Kenapa FUKA muncul? Tadi dalam pembicaraan kita tentang krisis Indonesia dalam krisis, kita sudah bicara FUKA. FUKA itu picu yang dibangun dalam rangka membenarkan lahirnya deal of century. Karena situasi volatile, suatu situasi yang berubah demikian cepat sehingga gonjang-ganjing nggak karu-karuan. Situasi yang berkembang demikian ruwetnya sehingga melahirkan ketidakpastian, posisi uncertainty. Lalu berikutnya terjadi adalah begitu berkembang pesat sehingga memang melahirkan banyak situasi dan kompleks rumit nggak karu-karuan. Dan ujungnya bersegi banyak. Nah, FUKA puncaknya adalah kalau dilihat itu tetap ditentukan oleh yang namanya sebuah kekuatan tersendiri. Ujung dari FUKA ini adalah bagaimana lahirnya kesepakatan baru yang saya curigai sebagai new normal. Tapi new normalnya lahirnya berbasis pada New Deal. Deal of century. Deal of century tadi Pak posisinya. Kalau begitu kita mesti balik sekarang. Kenapa kita mesti ikut mereka? Kita punya modal bangsa nggak? Pas kasus Ottoman itu kan Dividio et Imperanya dilakukan sedemikian rupa sehingga modal dasarnya dihancurkan. Kan yang pertama kali dilakukan oleh yang namanya pihak luar terhadap dihancurnya Ottoman adalah dihancurkannya modal-modal dasar lewat orang-orang yang ada di sekitar Ottoman, ya, posisinya. Lalu disusupi nilai-nilai dasarnya kemudian berantakan garu-garuan. Indonesia sama. Itulah kurban dari amandemen. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 seperti sekarang itu menjadi picu keterbelahan itu. Muncullah problematik apa yang saya sebut dengan problem di pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, dan kemudian pasal 6 dan berikutnya pasal-pasal tentang DPR sama presiden. Kelihatan di situ berantakannya. Jadi kalau kita mau memperbaiki keterbelahan ini mestinya kita ngelihat problematik mendasarnya. Problem mendasarnya adalah ini hasil amandemen loh. Di mana kita membenarkan sebuah sistem yang salah. Kita mengkonstitutifkan sebuah sistem yang salah, gitu posisinya. Amerika sedang mempertontonkan sistem yang salah itu. Beberapa negara barat sedang mempertontonkan kesalahan sistem itu gitu. Dan kemudian kita membakukannya pada tahun 2001 itu sebagai konstitusi kita. Kemudian kenapa kita tidak menoleh untuk memperbaiki kesalahan yang sedang dipertontonkan itu yang kemudian kita adopsi gitu loh. Ada sebuah kesalahan yang kita adopsi dan kesalahan itu sekarang dibuktikan oleh mereka sendiri. Lalu kemudian kita nggak bertanya sama diri kita, kenapa kita tidak memperbaiki sistem yang salah itu ya? Gitu Iya, tapi justru kita makin mempertontonkan. Kesan saya kayak gitu. Itu tidak terjadi. Misal kalau di daerah tidak hanya terjadi di Indonesia Barat, tapi di Indonesia Timur. Misalnya sekarang orang Papua pada bingung sekarang ini. Ada mahasiswa demo ditangkap, diadili dengan dakwaan berdasarkan pasal makar. Mereka pada bingung. Ini kan sebenarnya menimbulkan masalah baru di Papua yang sebelumnya pun sudah banyak masalah di sana. Dan kita ketahui konflik di Papua ini kan nggak pernah reda. Terus menerus terjadi. Ada berbagai alasan. Ada alasan politik, ada masalah alasan keadilan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi bukan makin reda, tapi makin tinggi. Di Indonesia Barat, bahkan di tingkat nasional kan juga sama saja seperti tadi kasus Din Samsudin. Sementara kita ketahui di Indonesia ini kan ada dua organisasi Islam yang terbesar, Muhammadiyah dan NU. Dua organisasi ini mungkin mewakili hampir semua orang Islam di Indonesia yang ada. Tapi kita lihat ada masalah serius kan. Bahkan NU dan Muhammadiyah aja secara politik sekarang ini seolah-olah ada garis, ada segregasi yang jelas sekali. Gitu. Soal agamanya masing-masing. Ya, seolah-olah dua agama yang berbeda ya, gitu kan. Ya. Kemudian ada pelecehan yang dilakukan terhadap seorang tokoh. Ya, saya anggap ini tokoh penting karena 2 kali terpilih sebagai ketua Muhammadiyah, pasti orang ini sangat berpengaruh dan sangat dihormati. Itu kan menunjukkan bahwa eskalasi perpecahan makin gawat. Dan kelihatannya kan pemerintah seharusnya turun tangan dalam situasi seperti ini. Tapi kok malah enggak itu. Diam saja. Bahkan saya tadi itu dapat undangan melalui WhatsApp tentang konferensi pers yang dilakukan oleh mantan aktivis 98 yang akan menghadap Komnas HAM karena mereka tidak bisa menerima kenyataan misalnya mereka yang melakukan ancaman pembunuhan terhadap mahasiswa UGM yang berencana menyelenggarakan seminar atau webinar tentang pemakzulan presiden. Dan juga ancaman terhadap narasumbernya. Sekarang kok tidak dipersoalkan, tidak jelas juntrungannya seperti itu. Nah, ini saya melihat kalau pemerintah tetap bersikap seperti ini, seolah-olah pemerintah justru menjadi bagian persoalan sekarang ini. Secara sengaja membiarkan
situasi atau ketegangan sosial politik ini berlarut-larut bahkan meninggi gitu. Apakah ada kepentingan khusus dalam hal ini? Kepentingan khusus pemerintah, nggak tahu saya apa itu kepentingannya. Menurut Anda bagaimana? Kalau saya ngelihatnya begini, pertama ketika satu otoritas melakukan pembiaran, maka dia punya niat-niat tertentu untuk menggelembungkan sesuatu dan pada sikap ujungnya adalah dia memperoleh manfaat atas pembiaran itu. Satu. Yang kedua, kalau satu kekuasaan menggunakan kesalahan pihak lain dalam rangka menekan, maka pasti dia punya motif-motif tertentu dalam rangka juga meraih manfaat atas posisi kesalahan pihak lain. Dalam bahasa yang lain, dia menyandera. Di satu sisi membiarkan, tapi di sisi lain menyandera posisinya. Nah, segi menyandera dan segi membiarkan ini dalam perspektif konstitusi sesungguhnya ini perbuatan bukan melawan hukum, perbuatan melawan nilai-nilai kebangsaan. Karena yang harus ditegakkan oleh namanya sistem berbasis konstitusi tadi adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan menurut kata pembukaan Nusrat 5 itu demikian ditegakkannya. Di situ sesungguhnya yang muncul dalam periode setelah reformasi, kekuatan politik menjadi politisi yang luar biasa sehingga orang akhirnya bertarung untuk kepentingan kelompoknya atau kepentingan dirinya. Nah, ketika bicara kepentingan diri yang kepentingan kelompoknya, maka terjadilah namanya kesalahan pihak lain adalah sandera bagi dirinya dan dipukul habis pihak oposisi. Tapi kalau bagi kelompoknya nggak ada cerita, biarpun melanggar hukum, biarkan aja. Itu pembiaran. Anda bisa lihat bagaimana kasus kelompok-kelompok tertentu di kepolisian dibiarkan. Tapi pada sisi lain kelompok-kelompok tertentu dikriminalisasi. Posisinya bisa kelihatan kayak gitu posisi. Nah, itu yang masuk dalam indikator di betapa elit dan penegak hukum melakukan sebuah tindakan yang menciderai rasa keadilan. Nah, saya ingin ngambil contoh di Amerika. Lagi-lagi kasusnya adalah George Floyd dan bukunya Stiglitz, People, Power, and Profit posisinya. Kalau kita ngambil dua referensi ini, apa yang terjadi? Satu pemerintahan negara bagian bahkan menyatakan ingin membubarkan kepolisian. Saya lupa nama negara bagiannya. Ingin membubarkan kepolisian dan ingin menghadirkan bentuk kepolisian yang lain supaya kemudian memenuhi rasa keadilan, rasa kemanusiaan. Hanya karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi gelombang protes luar biasa atas posisi survival of the fittest. Itu mengerikan. Padahal pada saat yang sama bisa kita lihat Indonesia itu diberikan sebuah tontonan yang tidak menarik dalam perspektif hukum. Bagaimana peran misalnya para penegak hukum, bagaimana peran yang namanya orang yang punya kekuasaan hukum tapi tidak memberikan yang namanya pengayoman atas hukum. Padahal equality before the law, kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan yang ternyata tidak memberikan kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Memang tesis sosiologisnya adalah semakin tinggi jabatan seseorang, semakin kaya seseorang, semakin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Nah, kalau kita ambil perspektif sosiologi hukum yang Anda bilangkan, jangan-jangan pihak-pihak tertentu punya kepentingan posisi begitu. Ya, kalau dalam perspektifnya namanya Anda bisa lihat kasus Jiwasraya. Jelas ada kepentingan tertentu di belakangnya. Istilah saya ada kanalisasi. Di situ posisinya. Nah, begitu juga pada kasus-kasus yang lain. Nah, makanya kemudian orang curiga pada posisi APBN 2020 yang demikian besar dalam rangka mengatasi problematik di sebuah perusahaan besar yang ditengarai jangan-jangan dengan tujuan bailout. Jangan-jangan. Artinya masih spekulatif. Tapi poin ini kecurigaan masyarakat itu aja. Karena sebelumnya pernah terjadi. Pada posisi 98, bailout disalahgunakan sedemikian rupa sehingga umat Islam dituduh sebagai pemerkosa. Dan pada saat yang sama umat Islam dirampok. Kan kejadian begitu jadi posisinya. Nah, hal yang seperti ini sesungguhnya menjadi pelajaran bagi para pemimpin bangsa. Agar tampil sebagai negarawan. Repotnya lagi-lagi potensi kenegarawanan itu tidak ada. Itu masalahnya. Dari sistem yang ada sekarang ini tidak lahir tokoh-tokoh kenegarawanan itu gitu posisinya. Dalam bahasa yang lain saringannya salah. Iya, jadi bagaimana kita mau menghasilkan negarawan yang hebat menjadi pemimpin? Kaderisasi parpolnya aja payah. Ya kan, siapa yang punya duit itu yang punya kans terbesar untuk menjadi ketua atau menjadi anggota DPR, kan kenyataannya begitu. Nah, jadi kalau saya menyebutnya begini, berdasarkan amandemen dan sistem undang-undangnya sekarang, parpol adalah satu-satunya pemegang saham pemerintahan, satu-satunya. Tidak peduli parpolnya apa. Pada saat yang sama parpol dikendalikan oleh keluarga.
Jadi siapa keluarga itu, dialah pemegang saham mayoritas atas parpol itu. Gitu misalnya. Ya parpol ini, keluarga ini, parpol ini, keluarga ini, parpol ini, keluarga ini, gitu posisinya. Menjadi begitu posisinya. Apa dampaknya? Dampaknya berarti negara ini dikuasai hanya beberapa keluarga. Itu indikatornya. Berarti pemegang saham negara ini hanya beberapa keluarga. Yang lain adalah numpang. Muncullah rasa ketidakadilan. Muncullah kemudian gap antara struktur elit dengan struktur yang non elit, struktur yang penguasa dengan struktur yang tidak dikuasai. Apa problematiknya? Mobilitas vertikal terhambat. Bung, ketika mobilitas terhambat karena sistem, akan ada ledakan. Itu rumus sosiologi. Jadi mobilitas vertikal itu harus berjalan secara alami, bagus, terstruktur secara rapi. Tetapi ketika dia dihambat oleh sebuah sistem, dia seperti air bah yang ditahan. Ada satu bak menahan tampungan air sedemikian rupa. Selama bak ini masih menampung, masih oke. Tapi satu saat bak itu punya keterbatasan kemampuan. Dan itu akan meledak, dan meledaknya nggak karu-karuan. Seperti tahun 98 ya. Mau tidak mau begitu ceritanya. Jadi artinya kalau saya mau bilang, keterbelahan bangsa ini yang sudah di depan mata itu gitu posisinya, ditambah dengan yang namanya situasi hilangnya kenegarawanan, ditambah lagi namanya ada kesalahan sistem posisinya, mestinya segera diperbaiki. Mestinya segera diantisipasi bagaimana kita ini saya ingin mengatakan begini Bung Gigin kepada pendengar Bravos Radio. Ini potensi bagi Joko Widodo jika dia mau tampil sebagai negarawan. Saya ulang, ini potensi bagi Joko Widodo untuk tampil sebagai negarawan. Tapi jika potensi dan peluang ini tidak digunakan, sejarah akan mencatatnya lain. Sejarah akan mencatatnya. Walaupun sebagian orang sudah menulis di WA tentang sejarah yang mencatat negatifnya Joko Widodo, orang sudah tulis. Tapi saya ingin mengatakan, karena tulisan sejarah adalah tulisan bagi sang pemenang. Dalam praktek politik kan begitu. Sejarah adalah tulisan bagi sang pemenang dan pecundang bagi yang kalah. Kan gitu sejarah posisinya. Maka inilah kesempatan bagaimana kita bersikap proporsional, sesuatu pada tempatnya dan adil, bijaksana. Sehingga kita mengejarkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang betul-betul punya pengetahuan ke depan jauh. Bung Gigin, kata pembukaan Undang-Undang 45 itu menjangkau beberapa generasi, bukan 3-4 generasi. Orang pernah bilang menjangkau 3-4 generasi. Dia dilahirkan pada 45 dan nanti pada 2020 ya, posisinya dia sudah berusia 75 tahun. Ya kan? 75 tahun. Anda bayangkan 75 tahun itu dia sudah 4 generasi. Dan 4 generasi itu ternyata kata pembukaan itu dahsyat luar biasa. Tapi kenapa kita tinggalkan dan kita tanggalkan? Lalu kemudian kita mencoba menerjemahkan dengan cara-cara tertentu sampai akhirnya kita membatasi diri mana yang universal atas kata pembukaan Undang-Undang 45 itu. Dan kemudian malah bertentangan dengan batang tubuh di amandemen. Itu masalahnya saya kira. Iya, tapi kenyataannya ya kalau banyak pakar antara lain Profesor Cusnul Maryah gitu mengatakan bahwa sekarang ini ada 2 oligarki yang sangat berkuasa, yang seolah-olah bisa berbuat apa aja gitu. Yaitu oligarki ekonomi dan oligarki politik. Dan oligarki politik ini jelas makin kuat. Misalnya dalam revisi Undang-Undang KPK ya, atau Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah diundangkan oleh DPR, mendapatkan persetujuan dari semua fraksi yang ada di DPR. Ini kan menunjukkan oligarki politik yang luar biasa. Saya kira belum pernah terjadi ini sejak Soeharto tumbang. Bahwa partai oposisi dan partai pendukung pemerintah hampir nggak ada bedanya gitu. Bahkan yang orang teriak-teriak sebagai oposisi pun ternyata tidak beroposisi. Yang terakhir adalah Undang-Undang HIP. RUU HIP gitu. Wah, semua orang kelihatannya yakin betul ada partai yang akan beroposisi. Yaitu PKS. Ternyata PKS nggak beroposisi juga. Meskipun dia mengklaim diri sebagai beroposisi. Anehnya justru Partai Demokrat yang menolak, ya kan, terlibat dalam pembahasan RUU ini. Tapi terlepas dari situasi yang sekarang bahwa ada suatu pemerintahan yang didukung oleh hampir semua partai, 90% dari fraksi yang ada di DPR ini luar biasa. Sangat berbeda dengan gejala yang ada di luar DPR. Jadi seolah-olah ada 2 hal yang berbeda antara yang berada di dalam DPR dan yang di luar DPR. Berbeda dalam sikap politik, cara melihat persoalan dan lain sebagainya. Memang yang di luar sangat gampang dipecah belah, terutama dengan hadirnya para buzzer atau buzzer yang belakangan ini makin ganas. Bahkan seorang komedian pun bisa digempur habis-habisan. Hanya gara-gara dia mempersoalkan keputusan pengadilan Novel Baswedan. Nah,
bagaimana oligarki ini bisa demikian kuat sekarang ini. Apalagi kalau kita lihat dunia oligarki ini sudah masuk sangat dalam ke kabinet. Bagaimana posisi-posisi strategi kabinet ini kan dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha besar. Ada yang bukan secara resmi bukan pengusaha, paling tidak dia mengaku bukan pengusaha, tapi kenyataannya dia pengusaha juga. Terus bagaimana mereka bisa berkuasa demikian kuat dan bagaimana caranya membatasi supaya mereka tidak demikian kuat sehingga seolah-olah bisa berbuat sewenang-wenang gitu. Jadi kita lihat misalnya di Jepang. Jepang itu LDP sangat kuat, selalu berkuasa karena di backing oleh Keiretsu atau konglomerat besar Mitsui, Mitsubishi, Tochu dan lain sebagainya. Tapi toh di sana ada oposisi yang meskipun kecil tapi konsisten sekali karena ada perbedaan ideologi antara LDP dengan partai-partai yang lain. Di Indonesia kalau bicara ekonomi hampir tidak ada perbedaan ideologinya. Hampir semuanya kapitalis sekarang ini. Jadi kan kita perlu mencari jalan supaya tidak terjadi penguasaan yang makin dahsyat di bidang ekonomi maupun politik oleh para oligark ini. Ya, untuk bicara oligarki dengan partai politik seperti ini, posisinya gitu ya. Saya teringat tulisan Amitai Etzioni. Amitai Etzioni menulis tentang pentingnya membangun organisasi yang profesional. Ya, itu dia. Saya pernah baca juga itu. Pentingnya membangun organisasi yang profesional di bidang pengelolaan kepentingan publik. Artinya partai politik itu mestinya profesional. Nah, tulisan Amitai Etzioni ini memberi inspirasi kepada Murdiono. Mensesnek era Soeharto. Ya, maka almarhum ya. Almarhum. Maka sesumbarlah Murdiono tentang pentingnya partai politik di Indonesia dibangun secara profesional gitu. Anda bayangkan itu tahun 90. Tapi berikutnya ketika yang namanya reformasi terjadi, yang muncul bukan karakter modern. Apa indikatornya? Sistem kaderisasi kacau. Posisinya. Yang kedua, mobilitas vertikal kacau. Ya. Yang ketiga, keuangan kacau. Posisinya. Berikutnya, model pengambilan keputusan sifatnya tergantung pada pemegang saham. Pemilik partai ya. Pemilik partai. Kan begitu ngelihat yang menjadi. Nah, mau tidak mau kalau sudah 4 kacau ini ujungnya ada apa? Jadi kalau bukan lagi secara modern, secara suka-suka aku dong. Mau-maunya pemilik dan itu kelihatan posisinya. Jadi kalau kita ambil satu persatu masalah itu, maka oligarki partai itu pada hakikatnya cuma sekedar menggambarkan betapa kacaunya sistem keuangan dan sistem kaderisasi dengan format pengambilan keputusan menjadi pintu masuk bagi kekuatan oligarki ekonomi. Terjadilah perkawinan. Ya, kalau sejumlah orang bilangnya terjadilah perselingkuhan. Ya. Ada orang ngomongnya sebagai saya bilangin terjadilah perkawinan. Tetap karena mereka tetap kawin kepentingan. Iya. Kawin kepentingan satu sama lain untuk melanggengkan kekuatan masing-masing. Nah, yang korban lagi-lagi masyarakat. Jadi kalau di era Orde Baru pernah muncul protes bahwa masyarakat tidak boleh menjadi objek atas kebijakan pembangunan, justru di era reformasi masyarakat total dijadikan sebagai objek atas kebijakan politik, kebijakan ekonomi. Vulgar. Saya tidak sedang membela Orde Baru, tapi saya ingin mengatakan di era Orde Baru saja sudah ada protes masyarakat dijadikan objek pembangunan. Jadi kalau Anda dulu belajar tentang aliran developmentalis, ingat ya, atau aliran ketergantungan, gitu ya, dependensi dan developmentalis yang berujung pada globalisasi, kan kata kuncinya adalah jangan menjadikan masyarakat sebagai objek atas kebijakan. Masyarakat adalah subjek, sehingga muncul teori partisipasi atas pemerintahan, gitu ya, ingat ya. Nah, kalau itu kita pakai, sekarang kita tanya, terjadi nggak di era reformasi? Enggak. Jadi artinya sesungguhnya ada problem pada pelaku, ada problem pada sistem. Nah, problem pada pelaku pada sistem ini berubah pada keterbelahan. Nah, keterbelahan itu sudah mendekati pada posisi ambyar. Maka disintegrasi tadi posisinya kayak gitu. Nah, kalau begitu bagaimana kita perbaiki? Ada dong kesediaan partai untuk memperbaiki. Kalau kesediaan partai tidak mau, partai tidak bersedia posisinya, maka jangan salah kalau suatu saat nanti jadi air bah. Nah, itu yang mestinya kita ingatkan pada mereka. Nah, saya tidak tahu apakah para pemimpin partai itu punya sikap lapang dada apa enggak. Karena dalam pembelajaran saya, hampir-hampir perubahan itu tidak datang dari partai. Hampir-hampir tidak pernah datang dari partai. Jadi kita sulit sekali menemukan satu perubahan, gitu ya. Pakai bahasa kerennya gini, internal social changing, perubahan sosial dari kelompok internal itu mungkin 10%, tapi 90% itu datang dari luar.
Itu perubahan dimanapun posisinya begitu gitu posisinya. Anda bisa lihat dalam sejarah umat manusia posisinya. Nah Indonesia kalau sampai posisi perubahan itu juga datang dari luar, maka jangan salah juga nanti akhirnya partai-partai divonis. Sama seperti soal bagaimana PDIP sudah mendapat vonis sebagai musuh kelompok tertentu ketika bicara tentang undang-undang HEP. RUU HEP posisinya, misalnya begitu posisinya. Atau kemudian PKS yang Anda bilang seperti tadi, asal-muasalnya kelihatan oposisi, tapi ternyata bersikap seperti itu gitu posisinya. Padahal pada saatnya sama, hampir seluruh lapisan masyarakat menolak RUU HEP. Seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat Muslim posisinya. Nah, artinya kalau saya mau bilang, mari kita perbaiki sebenarnya sistem kepartaian. Karena kata kuncinya ketika kita hidup berdemokrasi, hidup bermasyarakat, berbangsa, kita memperbaiki sistem kepartaian. Di mana letak perbaikan sistem kepartaian tadi? Yang 5 tadi kita perbaiki dalam posisinya. Nah pada saat yang sama kita perbaiki sistem ekonomi, sehingga sistem perekonomian nasional tidak melulu berbasis pada sistem korporasi. Balik ke pasal 33. Nah kalau begitu maka sesungguhnya kita harus memperbaiki Undang-Undang Dasar 45. Gitu Bung Gigen. Ya, sistem ekonomi ini juga sangat penting untuk mengurangi gap yang ada. Apalagi sekarang ini kan ada kecenderungan, terutama di kota-kota besar ya. Orang-orang kaya itu tinggal dalam satu komplek perumahan yang eksklusif dan dikelilingi tembok tinggi di seluruh kompleknya. Seperti tembok Berlin. Kemudian kita juga menyaksikan perbedaan yang sangat mencolok antara mereka yang tinggal di dalam komplek dengan yang di luar. Jadi tingkat ketimpangannya luar biasa. Sehingga ini selain menghilangkan kontak sosial yang penting antara warga masyarakat yang kaya dan miskin, tapi ini juga menimbulkan kecemburuan yang terus-menerus. Dan ini kan harus dikurangi, harus diatasi, harus ada kebijakan pemerintah yang khusus untuk mengurangi ini. Karena kalau enggak, suatu saat akan muncul misalnya demo besar anti orang kaya. Padahal orang kaya itu sangat relatif kan, bagi orang yang sangat miskin. Kita punya mobil Frit aja udah dianggap orang kaya. Jadi ini bisa sangat bahaya kalau sampai timbul gerakan seperti ini. Jadi bagaimana caranya ya supaya mengurangi gap ini dan supaya orang-orang yang lebih kaya di atas ini tidak hidup makin eksklusif yang seperti yang sekarang terjadi. Sekarang ini luar biasa. Saya pergi ke beberapa kota, saya melihat gaya hidup yang makin eksklusif. Bahkan sekarang itu soal sepeda pun jadi simbol status. Kita lihat kemarin ini ada keributan, kritik yang luar biasa. Ada sekelompok orang naik sepeda yang sangat mahal, merek Brompton, masuk ke kafe, sepedanya dibawa. Waduh, ini kan luar biasa. Jadi ini kan satu kenyataan sosial ekonomi yang harus cepat diatasi, atau kita akan terbakar dalam satu kecemburuan sosial luar biasa. Karena acap kali alat-alat yang dipakai oleh seseorang atau oleh satu kelompok itu menggambarkan identitas sosialnya. Jadi kalau pakai teori Karl Mannheim, kalau pakai teori kendaraan itu bukan cuma sekedar alat untuk mobilisasi, tapi kendaraan itu sekaligus menunjukkan identitas sosialnya. Itu Karl Mannheim menyebut. Jadi ada laten, gitu ya, ada manifest. Posisi manifestnya dia adalah alat untuk mobilisasi, tapi laten yang ternyata menunjukkan identitas sosialnya. Kalau pakai teorinya Karl Mannheim begitu ceritanya. Nah sekarang apa penyebabnya? Penyebabnya satu, kapitalisme yang sudah merajalela. Jadi satu kapitalisme yang merajalela dia akan melahirkan kesenjangan. Nah sepanjang kita total mendapatkan kapitalisme, maka jadi begitu. Apa sih ibu kandung dari kapitalisme? Materialisme. Apa anak kandung dari kapitalisme? Imperialisme. Itu Soekarno pendapatnya. Jadi Soekarno memandang kapitalisme itu adalah anak kandung materialisme, sementara imperialisme adalah anak kandung kapitalisme. Jadi artinya benar kata pembukaan, benar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dengan penjelasannya. Gitu loh. Benar modelnya namanya sistem Undang-Undang Dasar 45 yang kemarin tidak menjunjung tinggi sepenuhnya kapitalisme. Jadi kalau kita baca bagaimana perdebatan di BPUPK, kelihatan sekali bahwa kita tidak sepenuhnya mengambil model individual liberal, tidak sepenuhnya mengambil model yang namanya fasis, tidak sepenuhnya mengambil model kapitalis gitu ya posisinya, tidak juga mengambil model kerajaan, tidak juga mengambil komunisme. Itu jalan yang disebut dengan inilah jalan tengah Indonesia. Gitu loh, jalan sosial demokrasinya Indonesia, jalan sosial ekonominya Indonesia. Nah, artinya kalau kita bicara sistem ekonomi dengan memperkenalkan public goods, commercial goods dan kuasinya, di mana peran negara melakukan pengaturan sedemikian rupa pada public goods dan kemudian mengakui keberadaan commercial goods dengan kuasinya, maka suka tidak suka partai politik juga harus melihat dalam perspektif itu.
Misalnya contoh sederhana, kalau dalam kajian akademik, good governance itu public goods. Informasi yang baik dari pemerintah, informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Ulang, informasi yang baik dan benar kepada masyarakat dari pemerintah itu public goods. Bukan informasi yang menyesatkan, bukan informasi yang mencela-mencela. Itu public goods disebutnya. Anda bayangkan kalau kemudian informasi yang statusnya dari pemerintah itu tidak berstatus sebagai public goods tapi menyesatkan. Kejadiannya seperti PSBB kemarin, kejadiannya seperti bagaimana Indonesia menghadapi COVID-19. Itu loh ceritanya. Artinya sesungguhnya kalau kita mau jujur secara terbuka, kita memang dalam sebuah sistem yang tadi yang tidak ambigu. Kita ambigu posisinya, ya. Lalu kemudian kita juga dalam posisi tadi kompleks karena begitu banyak kita booster segala macam itu. Saat yang sama kita juga penuh tidak kepastian. Karena tadi kekuatan uang menjadi pembicaraan dan kemudian kita ikut derap perubahan. Ujungnya adalah kita jadi pengekor. Padahal pemikiran, sekali lagi, pemikiran kata pembukaan Undang-Undang 45 diakui oleh dunia sebagai pemikiran yang unggul. Tapi sekali lagi kita tinggalkan dan kita tanggalkan. Jadi Itu. benar dong kata Bung Karno. Kalau masa perjuangan Bung Karno itu lebih mudah karena musuhnya jelas, orang asing. Ya. Kalau kita lebih susah, musuhnya bangsa sendiri. Ada penyebabnya, Gin. Imperialismenya pun dilakukan oleh para imperialis bangsa sendiri juga. Ada penyebabnya. Apa itu? Penyebabnya satu. Kita mau menerima sistem pendidikan kita dengan basis kurikulum barat. Tidak disebabkan oleh basis kurikulum kita sendiri. Anda berpengalaman bekerja sama dengan orang Jepang. Anda bisa lihat bagaimana kurikulum Jepang. Wah, ya. Itu salah satu indikatornya. Bagaimana kurikulum Jepang, bagaimana kurikulum yang namanya Cina yang menutup diri selama sekian puluh tahun. Jadi ada dua negara yang membuktikan betapa mereka tidak sepenuhnya tunduk pada kurikulum barat. Yakni Cina, pertama Jepang, yang kedua adalah Cina. Saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka punya keunggulan, tetapi dalam perspektif abad 21 ini, kurikulum yang sedemikian, kurikulum pendidikan maksud saya, kurikulum pendidikan yang menjadi basis itu ternyata melahirkan sebuah sikap, suatu sikap sendiri, daya juang sendiri dalam menghadapi kemelut fuka ini gini gitu. Yang new normal tadi pada akhirnya adalah new deal of century. Gitu ngelihatnya. Ya artinya kalau kita memperbaiki di sistem pendidikan. Nah, repotnya sistem pendidikan ini model ikut-ikutan seperti sekarang sudah makin tidak jelas. Sudahlah dari zaman Orde Baru, sistem pendidikan kita kacau, bahkan sejak tahun 56 gitu ya posisinya. Lalu sekarang dengan sistem sekarang, makin tidak jelas kemana arahnya sistem pendidikan. Kenapa? Karena sistem pendidikan itu pada hakikatnya adalah muatan nilai-nilai dari bangsa ini sendiri. Dan muatan nilai daripada bangsa itu diberikan pada kurikulum, diberikan muatan pada kurikulum. Sepanjang muatan kurikulum tidak memberikan nilai-nilai kebangsaan itu, ya sudah, kita jadi pengekor. Kita menjadi orang yang tidak jelas kemana larinya. Jadilah kemudian kita orang yang hanyut dalam sebuah arus. Mending-mending kita punya papan seluncur untuk kemudian tidak hanyut karena arus. Ini kita tidak punya papan seluncur, habis kita dimakan. Nggak bisa berenang pula ya. Jadi ngikut aja. Dan akhirnya mati di tengah jalan. Iya posisinya. Dan ini memang kenyataan yang sangat menyedihkan. Karena juga banyak orang yang tidak tahu lagi masa depan mereka itu seperti apa. Bahkan saya beberapa kali mendengar, aduh ngapain kita mikirin masa depan negara kita aja nggak jelas. Saya kaget itu waktu dengar ada orang ngomong kayak gitu. Itu karena dia tidak memahami struktur bahwa sesungguhnya sebuah negara itu basisnya keluarga. Komunitas dan keluarga. Jadi artinya ketika negara tidak jelas masa depannya, maka dia harus menjelaskan sendiri masa depan keluarganya. Itu kata kuncinya, karena mekanisme pertahanan diri paling mutakhir itu ada di keluarga. Dan ketika keluarga diluluh lantakan oleh ICT, ketika keluarga diluluh lantakan oleh yang namanya handphone, hancur sudah. Itulah yang sedang dilakukan oleh New Deal of Century. Iya, kalau di Indonesia juga banyak keluarga diluluh lantakan oleh kemiskinan kan. Oh, betul. Wah, ini luar biasa kalau kita melihat kehidupan mereka yang tidak beruntung di Indonesia, bagaimana kakak adik bisa perang berantem karena rebutan warisan yang sebenarnya tidak seberapa, misalnya tanah yang hanya 50 meter atau warung gitu. Ngeri saya ngelihatnya itu. Jadi bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini, karena kan seperti Anda katakan tadi, negara itu basisnya keluarga. Kalau keluarga aja seperti ini, bagaimana masa depan negara kan? Apalagi banyak perbedaan antara keluarga miskin dan keluarga kaya itu makin jelas sekarang. Dan yang kaya juga makin mempertontonkan kan. Vulgar. Serius, secara vulgar, terang-terangan. Wah, ini
diperlukan berbagai macam suatu strategi pembangunan ekonomi dan sosial, dan kita juga sudah mempunyai kan infrastrukturnya. Kita punya Menko Perekonomian, Menteri Sosial, Menko Kesra dan lain sebagainya, yang seharusnya bisa membangun suatu kebijakan yang betul-betul bisa membuat rakyat yakin bahwa kita menuju kesejahteraan secara bersama-sama. Dalam perspektif sistem tidak mungkin. Ya, iya. Nah, kenapa? Karena bahan kampanye dijadikan bahan sebagai RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah, dan itu tidak menggambarkan bagaimana sesungguhnya membangun sebuah sistem yang Anda bilang tadi, sebuah perencanaan kebijakan berbasis intelektual, berbasis kebutuhan masyarakat, yang kemudian memang kebutuhan masyarakat dirumuskan secara intelektual. Apa Anda percaya bahwa yang namanya bahan kampanye itu dirumuskan secara intelektual? Kan enggak. Iya. Lalu kemudian itu dijadikan bahan RPJMN atau kemudian di daerah menjadi RPJMD namanya. Bagaimana kemudian dia bisa menyelesaikan sistem? Itu artinya lagi-lagi wajar kalau orang teriak-teriak merasa perlu punya GBHN. Iya. Gitu ceritanya. Jadi sepanjang kita memang berpikirnya ke sana, maka istilah Bung Karno pembangunan rakyat semesta tadi, pembangunan rakyat semesta itu basisnya mestinya kekuatan intelektual, basisnya mestinya kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak ada suatu perencanaan pembangunan yang basisnya tidak didasarkan kebijakannya, tidak didasarkan atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Joko Widodo sudah melahirkan undang-undang itu sebenarnya. Tetapi ternyata tidak dijalankan. Bagaimana kebijakan-kebijakannya mestinya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya udah, akhirnya tinggal kertas belaka gitu Ya, posisinya. orang akhirnya kehidupan akademik aja diintervensi. Misalnya yang paling konkret sekarang ini ya, selain ancaman pembunuhan di UGM, Iya. Menteri Pendidikan mempunyai atau menguasai memiliki hak 30% suara dalam pemilihan rektor. Iya. Waduh, bayangkan. Misalnya kalau Veto menteri, tuh. Itu veto. Iya, veto. Iya, kalau Menteri Pendidikannya ini seorang akademisi yang baik, yang mengerti betul dunia akademik. Nah, kalau kayak Nadiem Nadiem umur Makarim? baru 35 tahun, ngerti apa dia? Iya kan? Iya. Tapi dia menguasai 30% suara untuk menentukan siapa berhak menjadi rektor atau enggak. Ini kan jadi kacau balau. Dan hal seperti ini tidak boleh terjadi kalau Anda betul-betul menginginkan dunia akademik ini menjadi sesuatu yang betul-betul independen dan melahirkan pemikiran-pemikiran yang sangat intelek. Sekali lagi karena Anda berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di Jepang cukup, saya ngambil model di Jepang. Di Jepang, modal pendidikan itu menjadi sumber inspirasi bagi kebijakan. Bekerja samalah yang namanya pemerintahan dengan dunia pendidikan untuk melakukan pengembangan dan pembangunan masyarakat, dan kemudian dikontribusikan oleh namanya swasta. Jadi ada kerjasama tiga pihak: dunia pendidikannya, dunia pemerintahannya, dunia swastanya. Indonesia gimana? Nah, di sana kan pendidikannya luar biasa ya. Iya. Bahkan kalau kita lihat daftar gaji tertinggi di Jepang, itu banyak orang menyuka bankir, diplomat. Salah, Bukan. guru. Iya. Ya, jadi ini saya kira yang harus kita perhatikan dengan Betul. sangat baik supaya Iya. Indonesia betul-betul bisa tumbuh menjadi bangsa yang sejahtera dan intelek. Iya. Setelah intelektualitas ini kita yang payah sekali. Betul. Karena Penghargaan intelektualitas tidak ada. Itu poinnya. Jadi Iya. kalau Anda bilang payah, tadi lebih disebabkan oleh bagaimana sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial itu tidak menghargai intelektualitas. Nah, akibatnya apa? Orang-orang intelektual yang punya daya sikap kritis dan kajian pemikiran ke depan, itu hidupnya ya tadi. bahkan bisa dianggap musuh. Ya. Nah, musuh, dan lebih parah lagi kalau sampai dia kemudian dikriminalkan. Iya. Wah, ini sangat mengerikan ini, Bung Bukankah itu Iksan. sudah terjadi? Ya, itu dia. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada. Menarik sekali apa yang tadi diungkapkan oleh Bung Iksanuddin Nursi. Dan kita terpaksa harus menyelesaikan diskusi ini, diskusi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ini. Dan sampai jumpa lagi dalam Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Bravos! Bravos!